Halo semuanya, rame banget hari ini 18 Januari 2020 malam ya. Jadi salah satu yang menggemparkan adalah tweet dari Presiden terpilih Donald J. Trump 10 jam yang lalu ya, dia nge-tweet My new official Trump meme is here. Jadi dia terang-terangan di akun resminya mengendorse satu meme bernama Trump apa ini? Iya Trump, tikernya dollar Trump. Dan di sini dia ngajak orang-orang untuk bersenang-senang ya, celebrate everything we stand for winning. Join my very special Trump community. Sangat eksplisit dengan ajakan membeli yang sangat jelas. Get your Trump now. Go to gettrumpsmemes.com. Oke, kita bahas ini dulu sebelum ke update BTC. Kita lihat ke websitenya. Ya, ini ya websitenya Trump Meme, the only official Trump Meme. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu bahwa dari sebelum ajang pemilihan presiden, ya menjelang ajang pemilihan presiden, ada banyak sekali meme meme Trump, ya tapi hanya satu ini yang kemudian ditweet oleh J. Trump, Donald J. Trump, dan dianggap sebagai tanda kutip official. Tapi tetap aja meme, ya kan? Nah, di sini ada contract address, jadi blockchain-nya pakai Solana. Kemudian di sini juga disebutkan Trump memes, ya sekali lagi disebutkan oleh website ini bahwa ini adalah meme. Kalau meme itu kan tipikalnya dia nggak punya kegunaan, nggak ada fungsi, semuanya full spekulasi gitu ya. Simbol Donald Trump, or Dollar Trump, and the associated artwork are not intended to be or to be subject of investment opportunity. Jadi tidak dimaksudkan untuk sebagai instrumen investasi dan seterusnya. Is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Jadi nggak terhubung dengan kegiatan politik atau kegiatan pemerintahan yang nanti akan dipimpin oleh Trump di USA sana. Oke ya, jadi di situ penjelasan singkatnya. Kemudian ini ada alokasi. There are 200 million Trumps available on day one. Jadi di hari pertama ada 200 juta Trump. Kemudian total akan bertumbuh sebanyak 1 billion. Berarti berapa? Miliar. 1 miliar Trump dalam 3 tahun. Di sini jelasin. Ya entahlah ya, ini dengan penjelasan seperti ini, kalau yang namanya meme ya udah meme aja gitu kan. Ini cara belinya pakai lengkap nih. Ada lewat Apple Pay, Visa, credit card, ini USDC, ini juga Solana. Jadi ini karena dia di Solana Contract Address, jadi mestinya ada di DEX Screener ya. Dan kalau yang biasa main meme, terutama yang suka hunting di DEX Screener gitu, meme troopers, meme fighters, meme warrior, mestinya teman-teman yang di sini yang main meme udah tahu banget perkembangan Trump ini dari yang sekarang diumumin kali. Ya, ini ya jadi top token Trump US di sini, official Trump. Kemudian turunan di bawahnya adalah gitu, unofficial Donald Trump, Trump Sons, dan seterusnya dan seterusnya. Gila, ini ramai banget sih. Lihat ya, market cap-nya udah gede banget, 4 miliar dolar. Sementara yang lain ada jutaan, ribuan, ini jutaan, ini yang baru-baru nih. Ini yang bajakan kali ini, Trump. Ya, oh enggak juga, ini beda, CPMM. Jadi ini beda beda medium bayarnya. Oke, kita balik lagi. Jadi harganya sekarang 20 USD. 20 USD. Meme mana coba yang harganya 20 USD? Bro, meme gitu loh. Market cap udah 4,1 billion, total supply saat ini hampir 1 billion Trump. Oke, dijual di mana? Dijual sekarang udah mulai, kita coba fokus ke checks aja. Checks di checksnya itu kayak agak lelet nih internet. Oh, udah mulai nyebar ya, yang gede-gede. Di Bybit, BitChat, Maxi, HTX ada juga. Kayak udah mulai banyak nih.
udah mulai naik, berarti exposure-nya juga udah makin gede. Exposure-nya makin gede untuk ukuran koin satu hari yang baru muncul di checks ya, baru muncul di checks. Jadi coba kita lihat di listing spy.net kapan kemunculannya, kita cek. Internet jelek sekali hari ini, entah kenapa. Oke, kita tunggu sedikit. Jadi ini ramai banget. Official name it, official Trump. Muncul di Binance Future 21 menit yang lalu. Ini yang terbaru nih. Di crypto.com 2 jam 49 menit, Bitget 3 jam 16 menit, Bybit 3 jam 16 menit, Bybit Futures 3 jam 51 menit. Jadi belum ada sampai 4 jam muncul di cek-cek besar. Ini fresh banget, 22 menit yang lalu ada muncul di Binance Futures, tapi belum ada di Binance Spot ya. Ini kalau udah ada di Spot lebih ngeri lagi, karena Binance coverage usernya lebih banyak lagi ditimbang semuanya ya. Jadi ini menarik. Udah sejauh mana harganya, kita lihat price actionnya. Ini gue udah bikinin sedikit di sini. Jadi terhitung per hari ini kan rilis di checks ini, ambil salah satu checks yang terdaftar aja tadi ya. Makanya gue pakai ini ya, 18 Januari jam 2 siang, berarti beberapa jam yang lalu di siang tadi, dengan start harga dari kemunculan di checks ini di $10. Lalu berkembang terus bullish ya, koreksi sedikit, bikin higher low, terus naik, koreksi lagi dikit, naik lagi sampai ke level $27. Gila, dari 10 jadi 27 hanya dalam waktu beberapa jam. Terus sempat terpantau koreksi, ini agak dalam koreksinya, agak dalam di jam 6:30, lalu naik lagi, sekarang di 8:30, turun lagi di level $18, tapi udah sempat naik lagi di harga 20. Oke, jadi gue tarik pakai Fibonacci di sini, nolnya di sini, lalu satunya adalah di level tertinggi tadi sore ya. Ini di harga 27. Nah, kalau di sini sebenarnya kelihatan polanya bahwa koreksinya adalah ke area 0,618 dan 0,5. Jadi harga area 18 sampai 20. Ya. Ini terbukti di sekitar jam 6:30 tadi. Lalu kejadian lagi di jam-jam sekarang nih. Mantul ke bawahnya itu, tenggelam ke bawahnya itu nggak lebih dari area 0,5 Fibonacci. Nih, kelihatan ya. Dari sini mantul ke atas, dari sini mantul lagi ke atas. Dan kalau kita lihat stochastic RSI-nya, tenggelam harganya itu, koreksi harganya itu akan mantul setelah RSI-nya persis menyentuh dasar. Jadi di sekitar level 2 nih. Kalau kita lihat ke kanan ini kan, ini di level 2. Jadi di sini udah kena level 2, mantul lagi ke atas. Ya, mantul lagi ke atas dengan harga tertinggi di sekitar 2627. Lalu turun lagi ke bawah, ketemu harga 18, mantul lagi ke atas. Di harga 23 mulai melemah sebenarnya ya. Jadi ini kalau lihat dari sini, yang tadinya 27 malah condong turun ke sini. Kita bedain harga di warnanya deh, hijau. Oh, jadi hijau lagi, artinya harus kalah ya. Nah, di sini turun. Jadi yang kita lihat market ketika dia RSI di bawah udah mulai oversold, terus buyer beli, ternyata belinya pun nggak setinggi atau nyampe ke level ATH sebelumnya di 27, tapi ketahan di 23, kemudian koreksi lagi, udah mulai nggak kuat nih, seller udah mulai masuk, turun, terus buyer masuk lagi ketika udah oversold di sekitaran 18, dan sekarang mulai ada hijau-hijau lagi nih, ya hijau-hijau lagi. Ini nggak bisa dibilang valid banget ya, karena ini
time frame 5 menit, jadi sangat-sangat fluktuatif. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2-3 jam ke depan, karena 5 menit itu cepat banget, kecuali kita bisa lihat perkembangannya di paling nggak di 4H lah, 4H. Jadi eh, chartnya lebih stabil gitu. Kalau kayak gitu bakal cepet banget ya. Nah, ini sekarang RSI-nya udah ada di posisi oversold dan orang udah mulai beli, makanya sih ada closing nanjak. Gua rasa ini akan naik ke sini dan akan di challenge di area ini, di area harga berapa nih? Harga 22-an. 22-an. Kalau misalkan 22 ini jebol ke atas, gua rasa ini akan lanjut menuju ATH dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia naik pun saya bayarnya nggak terlalu kuat, bisa ke reject lagi di area ini nih, di garis ungu persimpangan dengan downtrend ya, dengan downtrend lalu turun 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 turun, bahkan bisa jebol Fibonacci-nya dari 0,5 ke 0,3 dan seterusnya. Jadi mungkin aja setelah itu di channel di time frame 5 menit ini akan membentuk channel bearish ya dari sini. Nah, di sini. Jadi bisa aja nanti mantul ke sini lalu turun ke bawah. Ya, kita nggak tahu lah. Ini cepat banget sih. Mengingat kayaknya juga ini kan berarti market itu kalau di hari ini video gue buat ya, di Asia lagi weekend, tapi di US itu lagi hari Jumat. Eh, ini malam Sabtu, Sabtu pagi bukan? Sabtu pagi weekend ya. Coba lihat. uh, what time New York? What time New York? No. Ya, Sabtu 8.33. Lagi pada libur sebenarnya. Mereka belum sempat melek. Ini kalaupun ada yang doyan meme nih, mungkin jam-jam sekitar sejam atau 2 jam lagi baru pada bangun. Cuma nggak semestinya nggak sekencang ketika hari Jumat ya, kan ini hari libur di mereka. Jam 8 pagi baru pada sarapan, belum belum ngecek-cek HP isu atau desktop ya untuk ngecek isu-isu terbaru. Kelasnya jelas libur, jadi mungkin ada pelemahan dulu di Sabtu ini di harga. Bisa aja dia jatuh dulu, baru terangkat lagi. Karena ini juga polanya kan rising wedge ya. Ini rising wedge pattern. Oh, nggak rising sih. Ya, ya ini channel ke atas kan. Terus break break ke bawah, perlu ada break out lagi dari sini. Perlu masuk dulu ke area sini baru terbang lagi. Oke. Anyway, ya teman-teman kalau mau spekulasi sebaiknya mulai dari sekarang sih karena belum ada 24 jam masuk dicek, exposure-nya belum gede. Kita nggak pernah tahu kalau kalau hari ini atau besok masih sepi tapi tiba-tiba Senin terbang lah. Apalagi Senin itu tanggal 20 yang bertepatan dengan pelantikan Trump. Tanggal dan jam berapa? 20 Januari, jamnya jam berapa coy? Jam 12 waktu setempat. 20 Januari kan agak telat ya guys. Kita aja sekarang tanggal 18 malam di sana 18 pagi. Berarti kalau di sana jam 12 siang, di sini hari Senin malam. Baru di Indo itu baru Senin tengah malam baru Trump dilantik gitu. Kayaknya gitu ya. Jadi terbangnya mungkin bisa bisa sekarang kalau memang market sepi atau peaknya ya ujung-ujungnya akan nanti Senin rally terus ya udah selesai gitu. Sampai di range harga berapa? Range harganya bisa di kisaran di area 1,618, harga 37, bisa juga ke area sampai di 2,618 ya, 54. Jadi kalau misalkan lu beli di area ini harga 20, terus bisa nyampe ke 40, berarti udah dua kali lah. Udah dua kalinya cuannya.
Gitu. Ya namanya juga meme ya, namanya juga meme koin, penuh penuh spekulasi, nggak ada utility-nya juga. Jadi kalau mau masuk ke sini, masuk dengan duit yang resikonya bisa hilang kapan aja. Gitu. Kita berharap cacing jadi naga aja deh. Tuh, gua ada masuk di sini sih. Actually, gua ada masuk di harga tadi agak telat. Gua ngeliat di awal tuh waktu harga $11 di area sini nih. Lihat di Maxi di area sini. Pas baru banget baca berita, terus ngeliat ada di sini kayak wah ini koin apaan baru gitu doang. Karena pas lagi ada kegiatan di siang, terus tiba-tiba sore buka app lagi udah bergerak di 19. Jadi gua ambil dikit buy di sekitar 19. Ternyata sekarang balik lagi di sekitar harga 19 lagi. Ya mudah-mudahan ya kalau $19 yang gue punya ini bisa terbang, lumayan lah. Dari FOMO di awal ya. Pokoknya jangan FOMO di ujung aja, rugi lu. FOMO tapi di pucuk. Oke, itu aja sekilas tentang Trump. Em, Sekali lagi ya, ini bukan financial advice, gue cuma cerita apa yang gue lakukan. Kalau lu mau ikutan beli atau ikutan jual atau bodo amat, cuma menyimak dari news yang gue sampaikan ya udah. Yang penting gue nggak ngajak-ngajak, serah lu orang. Kita lihat update BTC. Sebentar, dia ada di rank berapa jadi kalau market cap miskin? 38 anjay. Gila, udah di top 50 dong. Mana? Oh, hilang. Udah 38 apaan? Di meme apa? Sini, 35. Oh, udah naik 35. Mendekati PP aja berapa? 7. Bisa menyamai. Mana. Oh iya, itu di kategori meme. Gimana sih nih? Bingung. Oh, 32. Sekarang 32. Asli, parah. Dan dia bisa naik ke atas terus ini. Kalau market cap-nya makin gede. Oke, udah lah ya. Kita sekarang lihat BTC update-nya gimana. Let's see. BTC hari ini, hari Sabtu. Kita agak bikin gede lagi di 4H. Semalam sampai 100 berapa? 105 kan? Oke. Nah ini jam 11 malam, 17 Januari. Jadi tadi malam itu nyampe di level 105. Kemudian ada hantaman merah, cuma ini merahnya ya nggak engulfing ya, nggak menelan hijau, nggak menelan hijaunya, jadi ada kemungkinan naik lagi. Seperti proyeksi gue beberapa hari yang lalu, condongnya bisa terbang lagi sampai ke terambilantik di resisten topnya nih, top resistance di angka 108. Ya ini kan garis-garis ini tuh garis-garis Fibonacci ya. Jadi ini ATH-nya 108,3. Oke. Ini bisa aja kemungkinan ke atas sampai di hari H pelantikan Trump, baru kemudian dibanting lagi ke bawah. Bisa kayak gitu ya. Kalau lihat dari stochastic RSI-nya juga dia lagi ada di bottom di 4H ya. Jadi ini kalau kita lihat tipikal ya, ketika stochastic RSI sudah ada di level very oversold ya, jadi udah sampai jualnya mentok, buyer akan masuk terus ke atas. Nah sekarang juga ini udah oversold banget, very oversold ya, mendekati 0. Terus di sini udah kelihatan ada buyer masuk. Jadi idealnya kalau misalkan dia respect dengan indikator ini, RSI akan naik ya, buyer masuk, kemudian di sini juga akan didukung oleh buyer masuk. Tapi masuknya seberapa kencang ya gua nggak tahu. Kalau lihat dari situasi weekend kayak gini mungkin lebih
slow ya ketimbang hari-hari biasa. Jadi ada potensi ini tetap bisa melewatin 105 dan targetnya puncaknya adalah di 108 ya, setidaknya 108 or even more, kita nggak tahu karena tanggal 20 itu dekat banget, tinggal 2 hari lagi gitu. Oke, gimana dengan dominance-nya? Kita lihat dominance-nya seberapa berguncang altcoin. Oke, ini udah gini doang nih polosnya. Hmm. Oke, ini dominance sempat naik, kemudian sekarang turun, tapi stokastiknya udah di bawah, jadi ini harusnya naik. BTC dominance kalau naik berarti altnya nggak terlalu kuat, ya nggak terlalu kuat, dia lemah. Salah gua, salah lihat, sorry. Ini bukan dominance. Ini yang nonton pasti, oi, salah, bukan itu, itu BTC. Kenapa ada ini sih? Gue buang aja deh. Nah, tinggal nih, BTC dominance. Pantes. Nih, ya. Ini BTC dominance yang ada di Binance. Jadi, dia ada di dalam channel kuning secara daily. Kalau kita lihat di daily, sebenarnya dia ada decline seperti ini, penurunan. Jadi kalau ada penurunan, potensi alt hijaunya juga tetap ada. Ya, kayak kemarin lah. Jadi ini masih ada alt yang masih pada hijau-hijau. Sekarang lagi agak naik dulu nih di tanggal 18. Coba kita turun ke patah. Nah, ini patah lagi naik dari tadi pagi mungkin, ya kan? Oh, sore. 17, 18, ya 18 naik, sekarang udah mulai turun. Kebetulan RSI-nya juga udah di atas, jadi harusnya normalnya dia akan turun kayak gini. Naik ke atas, terus ada crossing antara orange dan biru, jadi dia turun. Nah, ini tinggal nunggu crossingnya doang, tinggal nunggu crossing lalu turun. Di sini juga kalau udah ini crossing, biasa normalnya dia akan turun. Kalau BTC dominance turun, maka ALTS akan hijau. Ya, ALTS akan hijau. Nah, ini karena karakternya juga masih bearish. Ya, hopefully tetap turun biar alt-alt yang gua punya menghijau dan makin menghijau. Oke, dengan total tree 4H naik terus. Total tree itu adalah total market cap kecuali BTC dan ETH, naik terus dari tanggal 14, naik terus, sempat turun di tanggal 18 pagi ini, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Ini mungkin turunnya karena BTC juga sempat koreksi ya, karena awalnya tadi 105 terus turun 103. Nah, sekarang udah mulai naik lagi, total tree-nya juga ikut naik lagi. Lihat dari indikator stokastik RSI juga dia udah mulai crossing dan naik. Artinya kalau ini naik, kemudian candle-candlenya juga ikut naik, ini menunjukkan bahwa warga-warga kripto sedang bersemangat mengakumulasi altcoin. Sehingga kalau kita lihat di Altseason Index-nya, mestinya juga lebih tinggi lagi. Oke, ini ada di level 53. Oh, kemarin berapa ya? Kemarin 55, 54. Ya, sekarang 53. So-so lah ya. So-so. Tapi di level monthly-nya naik loh. Kita lagi OTW Altseason ini. Lagi OTW Altseason. Ini turun. Ini sini turun. Tuh, ya udahlah. Artinya masih ada harapan. Ada harapan. Harapannya sih gini kalau gue lihat ya. Secara si Donald Trump, si presiden kita, sampai mengendorse kripto, bahkan bukan kripto, meme lagi, meme coin pula. Ngapain dia endorse meme coin ya kan? Sementara blockchain dan kripto punya esensi yang lebih mulia tanda kutip, dia malah bikin uh, meme lebih 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 dikenal sedunia gitu ketimbang kripto-kripto atau token yang punya punya utility atau punya manfaat lebih gitu.
Cuma dari sini gue ngeliat, oke lah, kalau dia mengendorse ini artinya dia trust dengan crypto, dan kita akan segera melihat alt season, or even bahkan eh, apa yang itu, siapa influencer itu bilang, meme super cycle. Oke, sip, segitu aja untuk video hari ini. Kita lanjut besok, hari Minggu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kalau misalkan lo melihat ada faedahnya, subscribe juga aja biar gak ketinggalan. Thank you.